mohon berkenan bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki undangan, disilahkan menunggu di luar. Satpol PP mohon bantuan agar dibersihkan area tanpa terkecuali, yang bisa hanya yang memiliki undangan. Keluarga silakan tunggu di luar, karena itu ketentuan dan arahan yang kami terima dari Kemendagri. Kita live disaksikan oleh Menteri dari Kementerian Dalam Negeri. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Pendamping dari kabupaten kota silahkan tunggu di luar. Baik ajudan, protokol, silahkan tunggu di luar. Beberapa saat lagi acara akan kita mulai. Mohon kerjasamanya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pendamping dari kabupaten kota mohon menunggu di luar. Teman-teman media mohon berkenan menempati tempat yang sudah ditentukan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masker tolong tetap digunakan dan menjaga jarak. Sekali lagi, yang mobile media tidak ada yang mobile, semua di titiknya masing-masing. Terima kasih. Cek sah. Selamat datang, cek sah.
Kemudian sesaat lagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara akan tiba bersama kita. Mohon semuanya tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Gubernur Sumatera Utara tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat datang untuk kami semua. Peserta yang masih ada di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Nyonya Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Musa Rajeksa beserta Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Nyonya Sri Ayuni Hari Musa Rajeksa. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang hadir atau mewakili, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia.
seraya mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020, Kamis 22 Juli 2021 dimulai. Pelantikan akan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara. Kesatu, mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara hasil pilkada serentak tahun 2020 dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 tahun. Ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan Menteri ini berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum di dalam lampiran Menteri Dalam Negeri. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 1353 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara. Kesatu, mengubah lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara dengan menambahkan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada provinsi Sumatera Utara untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan atau penetapan Mahkamah Konstitusi. Kedua, keputusan Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari A. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Sumatera Utara. B. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12
12 garis datar 359 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya. Ketika keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 1353 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Nama 1. Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution, jabatan Bupati Mandailing Natal. Atika Azmi Utami, jabatan Wakil Bupati Mandailing Natal. 2. Haji Edimin, jabatan Bupati Labuhan Batu Selatan. Ahmad Fadli Tanjung, jabatan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Selesai. Persiapan pelantikan kepada pejabat yang akan dilantik, disilakan untuk dapat mengambil tempat. Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution. Atika Azmi Utami. Haji Edini. Ahmad Fadli Tanjung. Kurniawan disilahkan mengambil tempat. Gubernur Sumatera Utara berkenan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia. Saya mengambil sumpah. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia mengambil sumpah? Menurut agama apa
jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri atau oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sesungguhnya. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari, agar mengikuti dan meneruskan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya masing-masing sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Pak Wiryawan disilakan kembali ke depan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Yang mengangkat sumpah jabatan, Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution. Atika Agi Utami. Haji Edini. Ahmad Fadli Tanjung.
yang mengambil sumpah jabatan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Pemasangan tanda pangkat, penyimpanan tanda jabatan, dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Sumatera Utara. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia, pada hari ini Kamis, tanggal 22 Juli 2021, saya Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi melantik saudara Haji Edimin dan Ahmad Fatih Tanjung sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan. Saudara dan saudari Haji Muhammad Jafar Khairi Nasution dan Atika Asmi Utami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Masing-masing berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13112 garis datar 354 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara nomor 13112 garis datar 1353 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1311254 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Saya percaya bahwa
saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Medan, 22 Juli 2021, atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Penandatanganan fakta integritas. Bupati Mandailing Natal, Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Alini Utama. Bupati Labuhan Batu Selatan, Haji Edi Nur. Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan, Ahmad Fadli Tanjung. Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bimbingan dan arahan Gubernur Sumatera Utara kepada yang terhormat Bapak Haji Edi Rahmayadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak
intinya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, berkat, hidayah dalam kondisi COVID-19 gelombang kedua ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berpikir, bersikap, bertindak yang terbaik untuk bangsa, bernegara, dan yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi. Pelantikan ini dihadiri oleh Pangdam dan Kapolda luar biasa. Biasanya tak pernah terjadi, sudah 2 kali terjadi. Pelantikan yang lalu tidak beliau hadir. Menunjukkan bahwa provinsi ini dalam pengaturan kelola pemerintah dan sistem manajemen nasionalnya diatur dengan peraturan perundang-undangan dilakukan bersama Presiden. Masing-masing tugas Pangdam mempunyai tugas dalam menjaga keutuhan bangsa ini di daerah Sumatera Utara. Ada tugas yang terkandung di dalamnya, tetapi dapat begitu juga Polda yang terkhusus pada Kamtipmas, begitu juga Kajati yang bersangkutan mendukung berjalannya kelancaran hukum, penegakan segala sesuatu keputusan diatur kelola pemerintah ini oleh eksekutif dan legislatif. Kalau ini benar-benar berjalan, republik ini akan menjadikan republik yang maju, menjadi tema dan menjadi visi dan misi presiden. Kembali ke provinsi, Forkopimda, kabupaten dan kota, Anda tak akan pernah bisa melaksanakan tugas dengan sempurna apabila Anda tak bisa memperdayakan tugas-tugas di luar kemampuan Anda. Karena diatur di situ dan tidak dikaji, Anda tak akan mampu melakukan tugas-tugas yang ditampu oleh Polda, Pangdam, dan berdayakan itu. Sebenarnya saya berharap Pangdam juga hadir, Kapolda hadir, Kejaksaan hadir. Saya berharap sebenarnya ketua DPRD di daerahnya masing-masing juga bisa hadir, Dandim hadir, Kapolres hadir dengan jarak yang dibutuhkan. Saya yakin ini akan lebih kesempatan kita saling bisa melihat provinsi dilihat menjadikan suatu gambaran contoh bisa dilakukan di daerah. Saudara-saudara saya, kenapa saya harus berbicara begini? 2 tahun 6 bulan saya menjadi gubernur. Saya juga baru belajar dan saya saat ini merasakan benar ada tugas-tugas yang tak mampu saya kelola. Ada di buku, ada di referensi, tapi ada segala sesuatu yang harus kita lagi habis tugas. Dalam bersamaan ini, saya mengingatkan kepada bupati dan wakil bupati. Biasanya akurnya hanya 3 bulan.
masing-masing. Bupati mau menjumpa wakilnya sulit, wakil bupati menjumpa bupatinya sulit, dan masing-masing. Sampai sekarang ini yang saya alami, saya melihat sulit sekali mengatur hal ini. Bupati dan wakil bupati adalah satu kota, sama halnya dengan gubernur dan wakil gubernur. Seperti suami dan istri, ada saatnya menjadikan suatu perbedaan pendapat yang suami istri pun di rumah masing-masing sering terjadi. Hal yang wajar, tetapi tak boleh itu berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan yang mengakibatkan berjalannya pembangunan. Anda dua-dua dilantik dengan rohani awal, dengan mengucapkan demi Tuhan, lakukan yang terbaik, kelola pemerintah melaksanakan dengan kemudahan Tuhan. Omong kosong, Tuhan memberikan kemudahan kalau kita sendiri tak bisa mengatur kebaikan. Yang terakhir hanya saya ingin menyampaikan juga, tidak kalah pentingnya Anda memahami ada 8 demokrasi di dunia ini. Yang pertama adalah pernah kita lakukan demokrasi tidak langsung, perwakilan. Dewan Perwakilan Rakyat berperan di sana. Reformasi 98, cara pandang bangsa Indonesia berubah. Karena demokrasi tidak langsung itu tidak baik. Sehingga dirubahlah menjadi demokrasi langsung. One man, one vote. Dua, yang ketiga, ada demokrasi parlementer. Banyak negara yang melakukan hal ini. Ada demokrasi presidentil. Banyak negara yang melakukan hal ini. Yang kelima, ada yang melakukan demokrasi otoriter. Banyak yang melakukan hal ini. Negara-negara tergantung daerah masing-masing. Yang keenam, demokrasi sosial. Negara memegang ketat tentang perekonomian. Tidak ada swasta yang mengatur. Itulah sosial yang mengatur. Ada demokrasi partisipatif. Negara-negara maju dengan negara-negara bisa terkontrol siapa keberadaan orang-orang yang mampu, baik secara finansial maupun secara integritas dalam kekuasaan. Yang kedelapan adalah negara Islam, demokrasi Islam. Banyak yang mengatakan negara Arab itu adalah demokrasi Islam. Tidak, otoriter yang dilakukan oleh negara Arab. Pakistan, Afghanistan adalah menganut demokrasi Islam. 8 demokrasi ini masing-masing mengatakan bahwa demokrasi itu yang terbaik. Ini semua bukan persoalan stempel demokrasi apa yang kita pakai, tetapi kembali kepada manusianya. Bisakah menjalankan segala aturan yang benar? Saat ini kita melakukan langsung, terjadi kontestasi langsung. Apabila perlu sampai ke head to head, 1 lawan 1, kayak pertandingan. Bahkan kedua bupati ini adalah sempat diperpanjang. Kalau main bola 15 menit perpanjangannya. Begitu membuat lelah. Pak Kapolda lelah, Pak Pangdam lelah. Berapa yang dikeluarkan harus pakai heli datang ke sana, mengecek, mengontrol, rapat di sini.
lelah sekali. Saya tak cerita apa yang terjadi di daerah masing-masing. Tetapi yang saya inginkan, hentikan itu semua, dan itu sudah selesai. Kontestasi sudah selesai. Peluk semuanya. Tidak ada itu orang si A, orang si B. Semua adalah orang Anda berdua. Sayangi dia dengan sepenuh hati. Anda menyayangi itu semua. Tapi organisasi adalah segala-galanya. Ada prosedur yang harus dilaksanakan. Prosedur adalah jawabannya adalah tidak melanggar KKN. Itu prosedur. Tetapi bukan karena prosedur sehingga pekerjaan-pekerjaan itu menjadikan lambat. Dari kejaksaan menuntut, dari Kepolda menuntut, tata serap anggaran yang saat ini dibutuhkan sekali oleh rakyat. Pulang dari sini, jangan euforia dengan pesta. Sujud syukurlah Anda sekarang mendapatkan amanah. Ini adalah tantangan yang harus Anda lakukan. Segera konsolidasi, pelajari benar apa-apa yang harus Anda lakukan. Yakinkan bahwa sumpah itu benar-benar meresap sampai ke hati diri Anda. Sehingga Anda tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak juga benar. Terima kasih saudara-saudara saya, Kapolda, Pangdam, Kajati, DPR mendoakan Anda dapat melaksanakan tugas dengan baik. Omong kosong Sumatera Utara ini menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Kalau salah satu kabupaten ada yang tidak bermartabat. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gubernur Sumatera Utara berkenan kembali ke tempat. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati selesai. Acara dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan. Mohon perhatian dan kerjasama dari media cetak maupun elektronik. Mohon kiranya untuk tetap menjaga jarak selama berada di luar ruangan acara. Mohon kiranya tetap menjaga kondisi dan kondusif dari ruangan acara pada saat ini. Kami harap kerjasamanya dan kami ucapkan terima kasih.
sekali lagi mohon kerjasamanya kepada wartawan foto media cetak ataupun elektronik. Kami harap kerjasama Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kami harap untuk tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu. Mohon perhatian, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mohon kiranya untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena acara akan kita lanjutkan dengan pelantikan Ketua Dekranasda. Kami harap kepada Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kepada para petugas, ataupun ajudan, serta wartawan foto media cetak ataupun elektronik, kami harap untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kami harap kerjasamanya untuk tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak selama berada di dalam ruangan acara. Atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu, wartawan foto media cetak baik pun elektronik. Mohon kiranya untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kami harap untuk tidak berkerumun di ruangan acara kita pada hari ini. Kami harap untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker secara sempurna. Sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu karena acara akan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Mandailing Natal dan Labuan Batu Selatan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Bagi yang tidak berkepentingan silakan meninggalkan tempat. Acara akan kami lanjutkan dengan pelantikan Dekranasda dan PKK. Mohon kerjasamanya. Terima kasih.
Pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama Mars Dekranas. Sampai ke luar negeri, cinta buatan negeri sendiri. Dengan rahmat Tuhan yang besar, Indonesia kaya alamnya. Bersama rakyat membangun negeri tercinta, Dekranas baru sama-sama. Bersama rakyat membangun negeri tercinta, Dekranas baru Hadirin disilakan duduk kembali. Pelantikan Dekranasda akan diawali dengan pembacaan keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara oleh Sekretaris Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 94 95 garis miring Dekran SK garis miring SK garis miring 7 Romawi garis miring 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dengan hormat Nyonya Ika Jessica Dahlan Hasan Nasution sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Nyonya Efri Debi Ekinola Alfi Sahrija sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian dan atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kota masing-masing. Kedua, mengangkat 1. Nyonya Eli Mahrani M. Jafar Suhairi Nasution sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Nyonya Hajah Darni Adna Saimat Edimin sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan sampai berakhir masa jabatan Bupati masing-masing. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Juli 2021, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ketua Nyonya Edi Rahmayadi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Ketua
Persiapan pelantikan. Disilakan untuk dapat mengambil tempat. Nyonya Eli Mahrani M. Jafar Suhair. Nyonya Haja Darling Hakma Saima Edi. Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, disilakan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami tanggal 22 bulan Juni tahun 2021. Saya Ketua Dewan Peradilan Nasional, Dewan Peradilan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara melantik 1. Nyonya Eli Mahrani M. Jafar Suhair Nasution sebagai Ketua Dewan Peradilan Nasional Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Nyonya Haja Darling Hakma Salma Edwin sebagai Ketua Dewan Peradilan Nasional Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dewan Peradilan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ketua Penyanawal Laksamana. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Edi Ramayati. Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Dekranasda Kabupaten yang telah dilantik, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan selesai. Acara akan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK. Untuk itu kami silakan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, baik kabupaten yang akan dilantik, untuk dapat melakukan persiapan selama 10 menit. Kepada Bapak dan Ibu tamu undangan kami harap untuk berada di tempat dan kami harap tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Mohon perhatian Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mohon kiranya untuk kembali ke tempat duduk masing-masing karena acara akan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK. Sekali lagi mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sesaat lagi kita akan melaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan. Sesi foto akan dilakukan di akhir acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama Mars PKK. Hadirin disilakan duduk kembali. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK akan diawali dengan pembacaan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara nomor 2 28 29 garis miring Cap garis miring PKK Prov garis miring 7 Romawi garis miring 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, menetapkan, memutuskan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Nyonya Ika Desika Dahlan Hasan Nasution sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal. Nyonya Efri Debi Ekinola Alfi Sahriza
sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian, dan atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada tim penggerak PKK Kabupaten masing-masing. Kedua, mengangkat Nyonya Eli Mahrani M. Zafar Sukhairi Nasution sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal. Nyonya Adjah Darni Atna Saima AMD Edimin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu Selatan sampai berakhirnya masa jabatan Bupati masing-masing. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Juli 2021, Ketua Nyonya Edi Rahmayadi ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. 2. Yang terhormat Bupati selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten. 3. Yang terhormat yang bersangkutan. Selesai. Persiapan telah dilakukan. Disilahkan untuk dapat mengambil tempat. Nyonya Eli Mahrani M. Zafar Sukhairi Nasution. Nyonya Hadjah Darni Hatma Saima Idin. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara disilahkan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara nomor 2829 ke PKK Provinsi Surono 2024 tanggal 22 bulan Juli tahun 2021 tentang
Penandatanganan naskah pelantikan. Penandatanganan diawali oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, Nyonya Eli Mahrani M. Jafar Suhairi. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Nyonya Haja Darni Hatna Saima Edin. Berkenan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Edi Rahmayadi untuk menandatangani naskah pelantikan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara kepada Nyonya Edi Rahmayadi. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Ibu Ayu Rahayu, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan, yang saya hormati pimpinan UPD Provinsi Sumatera Utara yang hadir, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan demi melanjutkan roda gerakan PKK dan Dekranasda untuk masa bakti periode 2021-2026 sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah melalui Satuan Tugas Penanggung COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, saya ucapkan selamat atas pelantikan yang telah kita sama-sama saksikan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan
daerah melalui 10 program pokok PKK dan program strategis Dekranasda dalam meningkatkan kearifan lokal daerah masing-masing dan pelaksanaan program pemerintah dari berbagai bidang. Penting menggali berbagai potensi yang dimiliki daerah dan menjadikan potensi tersebut menjadi sumber-sumber perekonomian dan mewujudkan ketahanan keluarga yang berbasis ketahanan ekonomi dengan mengutamakan aspek kesehatan tentunya serta minimalkan kesenjangan dan tanggap atas berbagai masalah yang meresahkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peningkatan sumber daya manusia harus menjadi salah satu target program kerja PKK dan Dekranasda dengan membekali para kader dengan ilmu dan pengetahuan melalui berbagai pelatihan dan uji keterampilan sebagai tugas pokoknya, serta dibekali dengan kemampuan teknologi yang terkini, terutama terkait pencatatan, pendataan, pelamporan, dan pengarsipan yang berbasis sistem informasi manajemen PKK maupun model jaring internet lainnya, sehingga letak geografis yang dimiliki sebagai penjaga garis batas wilayah Provinsi Sumatera Utara di ujung timur dan selatan menjadi peranan yang sangat penting dan strategis dan tidak menjadi hambatan untuk maju dan berkembang serta tetap mendapatkan informasi dengan cepat dan terkini. PKK dan Dekranasda harus memiliki produk andalan yang membanggakan serta memiliki daya jual yang bersaing. Pemanfaatan teknologi dan sistem pemasaran yang tersedia sangat menjanjikan saat ini untuk mempermudah promosi dan penjualan produk terbaik dan dibutuhkan pelaku pasar tetap akan dicari dan tanpa mengenal batas dan jarak untuk kegiatan transaksi. Namun semuanya dapat terwujud jika Ibu Ketua PKK dan Dekranasda mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi dan memiliki keinginan untuk merubah kehidupannya. Untuk itu sebagai target dasar maka PKK segera bentuk dan benahi kelompok Dasawisma, tanamkan dengan baik tugas pokok Dasawisma dan kembangkan keterampilan Dasawisma untuk menciptakan karya-karya rumah tangga yang dibutuhkan. Keluarga baru kemudian mengembangkan jaringan kemasyarakat serta keberdayaan Dasawisma sebagai pemberi informasi kasus stunting maupun tangga bencana sehingga Dasawisma kuat maka PKK jaya. Kemudian Dekranasda harus mampu menjadi motor pergerakan ekonomi melalui berbagai jenis keterampilan berbasis kearifan lokal untuk kreatif dan inovatif. Selanjutnya, laksanakan langkah strategis berupa giat program, giat promosi, dan giat pemberdayaan sebagai acuan keterpaduan terintegrasi dengan mengelola program yang kreatif dan inovatif, lalu menerapkan strategi promosi demi menjaring pasar provinsi tetangga melalui tata kelola sumber daya manusia yang handal dan bertalenta, maka daerah ibu akan memiliki ciri khas dengan peluang besar dan berkesinambungan. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya banggakan, apresiasi yang tinggi serta ucapan terima kasih yang mendalam turut saya sampaikan kepada Ketua PKK dan Dekranasda yang lama atas seluruh jerih payah, tugas dan keberhasilan yang telah dicapai selama masa kepemimpinannya. Demikianlah sambutan saya pada hari ini. Semoga kita senantiasa selalu mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang tugas dan profesi masing-masing.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara berkenan kembali ke depan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu semata. Dengan menundukkan kepala, menadahkan tangan, memanjatkan doa, memohon hidayah dan perlindungan. Semoga seluruh rangkaian acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuan Batu Selatan mendapat keridhaan dan rahmat. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah penentu segala yang ada, dan Engkaulah pemilik kerajaan. Dengan kekuasaan dan kemurahan-Mu, Engkau berikan kerajaan itu kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau ambil dari orang yang Engkau kehendaki. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Zat yang meninggikan derajat dan memuliakan hamba-Nya. Berilah petunjuk, kekuatan dan kearifan kepada Bupati dan Wakil Bupati, kepada Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuan Batu Selatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan mengemban amanat rakyat untuk bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan pemimpin kami, dan terimalah segala permohonan dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, serta Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal dan Labuan Batu Selatan. Acara akan diakhiri dengan berfoto bersama. Selanjutnya disilakan untuk dapat mengambil tempat Bupati dan Wakil Bupati masing-masing beserta istri untuk dapat mengambil tempat di depan. Diundang Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara untuk dapat berfoto bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati serta istri yang telah dilantik. Terima kasih, berfoto bersama selesai. Baik Bapak dan Ibu, demikian seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi